Puji Bapak Yahweh, kita akan melanjutkan pengajaran orang pilihan ya. Kita memasuki kitab yang keempat ya dari 5 kitab Torah, yaitu kitab Bilangan. Kita baca Bilangan pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat ke-4, kemudian kita lengkap ayat ke-44 sampai ke-54 ya. Kita baca yang pertama Bilangan 1 ayat 1 sampai 4 dulu, kemudian kita loncat ke ayat ke-44 ya sampai selesai. Supaya bacaan sama kita baca sebagaimana tertulis di depan bersama-sama. 3, 4. Dan Yahweh berfirman kepada Mose di padang gurun Sinai, di dalam kemah pertemuan pada hari pertama bulan kedua, pada tahun kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dengan berfirman, daftarlah jumlah seluruh jemaat Bani Israel, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, berdasarkan jumlah namanya, setiap laki-laki kepala demi kepala, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang Israel. Kalian, engkau dan Harun harus membilang mereka menurut pasukan-pasukan mereka. Dan bersamamu haruslah ada seorang dari setiap suku yang menjadi kepala dari keluarga leluhurnya. Kemudian kita lengkap dari ayat 44 sampai selesai ya. 3, 4. Inilah orang-orang yang terbilang, yang Mose dan Harun telah membilangnya, dan para pemimpin Israel yang 12 orang itu, tiap-tiap orang menurut keluarga leluhurnya. Dan semua orang yang terbilang dari Bani Israel menurut keluarga leluhur mereka, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yakni setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang Israel. Nah, mereka semua yang terbilang itu ada 603.550 orang. Tetapi suku Lewi menurut suku leluhurnya tidaklah terbilang di tengah-tengah mereka. Dan Yahweh berfirman kepada Mose dengan mengatakan, hanya mengenai suku Lewi, janganlah engkau membilangnya, dan janganlah menghitung jumlah mereka di tengah-tengah Bani Israel. Malah engkau tempatkanlah orang-orang Lewi itu atas tabernakel kesaksian, dan atas segala perabotnya, dan atas semua yang ada di dalamnya. Mereka harus membawa tabernakel itu dan dengan segala perabotnya. Mereka harus melayaninya, dan harus berkemah di sekeliling tabernakel. Dan untuk memindahkan tabernakel, orang-orang Lewi harus membongkarnya. Dan untuk memasang tabernakel, orang-orang Lewi harus mendirikannya. Dan orang asing yang mendekat harus dihukum mati. Dan Bani Israel harus berkemah, setiap orang dengan kemahnya, dan setiap orang dengan panji-panjinya, menurut barisan-barisan mereka. Tapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling tabernakel kesaksian, sehingga tidak ada murka atas jemaat Bani Israel. Dan orang-orang Lewi haruslah memegang tanggung jawab atas tabernakel kesaksian. Dan Bani Israel melakukan semua sesuai dengan yang telah Yahweh perintahkan kepada Mose. Demikianlah mereka telah melakukannya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya. Oleh kasih kemurahan Tuhan. Kita terus coba oleh kemurahan Tuhan belajar tentang Torah. Dan saya menghimbau kita semua ya. Bacalah Torah. Ya. 5 kitab pertama yang tertulis dalam kitab suci kita adalah Torah. Dan saya berani mengatakan Torah itu landasan semua berapa 60
Kan jumlahnya 66. Dikurangi 5 berarti 61 ya. 61 kitab yang lain itu dasarnya Torah. Ya. Dasarnya Torah dan kita sangat percaya bahwa Torah itu adalah satu-satunya aturan perintah dan ketetapan yang Bapa Yahweh sendiri berikan kepada manusia melalui bangsa Israel. Ya. Karena itu Yeshua berkata, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Yahudi yang menyelamatkan, tetapi firman Tuhan, aturan perintah dan ketetapan yang kita kenal dengan nama Torah, yang langsung diberikan oleh Tuhan, itulah kalau kita taat dan setia melakukannya, maka kita pasti ya. Sekarang ini kata firman Tuhan, tabernakel yang dibuat oleh Moshe atau orang Israel adalah bayangan dari apa yang ada di sorga. Ya, kalau kita taat dan setia melakukan apa yang diperintahkan di sana dan yang digenapkan oleh Yeshua, kita akan melihat tabernakel yang sesungguhnya, ya. Di mana Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menghendaki saudara dan saya selamat. Tuhan menciptakan manusia untuk dia, ya. Tetapi si perusak, si jahat, si jelek itu mengacaukan. Ya, tapi itu tetap saya harus katakan bagian daripada skenario-nya Bapak Yahweh, ya. Nah, kita coba belajar dan mempraktekkan apa yang tertulis, ya. Karena inilah senjata kita. Firman Tuhan mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim. Ya, terlebih dengan situasi kondisi dunia saat ini, di mana pengajaran-pengajaran palsu, pengetahuan-pengetahuan palsu dimasukkan kepada mereka yang menamakan diri orang percaya atau orang pilihan. Ya. Tetapi kalau orang percaya tidak hati-hati, sebagaimana kitab 1 Timotius pasal ke-6, ya. Kita baca lagi ya. 1 Timotius, karena ini memang sudah digenapi ya. 1 Timotius pasal ke-6 ayat ke-20 dan 21 ayat terakhir ya. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan seraya menghindari percakapan-percakapan kosong yang duniawi dan pertentangan-pertentangan mengenai pengetahuan yang tergolong palsu, ya. Yang karena mengakuinya beberapa orang telah menyimpang dari iman. Anugerah menyertai engkau, amin. Ya, ini diingatkan oleh Rasul Paulus, gereja ataupun bintang pertama dari 7 gereja yang ditulis oleh kitab Wahyu. Dia mengingatkan, dan ini memang sekarang terjadi kan. Berdasarkan, saudara lihat ini ayat mulai ayat 20. Saya baca terjemahan Lukas. Saudara baca ini ya. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah percakapan kosong yang bersifat duniawi dan perdebatan-perdebatan mengenai pengetahuan palsu, ya, yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran sehingga mereka menyimpang dari iman. Sudah tahu palsu tetapi diakui sebagai kebenaran. Akhirnya banyak orang percaya karena tidak belajar firman, begitu mudah terselewengkan. Dan itu terjadi saat ini. Kenapa saat ini? Karena inilah zaman akhir. Dalam zaman pemurnian yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, saya percaya apabila kita mentaati Torah seutuhnya, baik yang bayangan maupun yang wujud nyatanya dalam Yeshua, ya, kita dinaungi oleh kuasa Tuhan.
Ingat berkali-kali saya katakan 1 Yohanes pasal 5 bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Loh kalau kita tidak hati-hati, pengetahuan palsu yang ditebarkan oleh banyak mereka yang menamakan diri Hamasya palsu, dan mereka yang menamakan diri anak-anak Tuhan, main caplok aja, main telan aja, tidak diolah dulu, ya akhirnya imannya bisa menyimpang. Ya, saya berusaha menyimak baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, karena saya bertanggung jawab untuk dalam salah satu jawatan dari 5 jawatan yang Tuhan berikan, ya. Ada 5 jawatan yang dikenal dalam kitab Efesus sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai guru, sebagai penginjil. Dan saya merasa paling sedikit ada 2 jawatan dari 5 jawatan yang Tuhan percayakan, baik sebagai gembala dan sebagai guru. Dan berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal ketiga. Kita lihat Yakobus pasal 3 ayat 1 mulai. Hai saudara-saudaraku, karena mengetahui bahwa kita akan menerima penghakiman yang lebih besar, janganlah banyak orang yang mau menjadi guru. Ya, guru ini ya termasuk bisa saja saudara. Ya, saya mengatakan tadi, paling sedikit saya punya 2 jawatan, gembala dan guru. Tetapi saya percaya dengan kita menerima firman, kadang-kala kita dipertemukan, diizinkan Tuhan dipertemukan dengan orang, dan firman yang telah tertanam di dalam hatimu, itu yang akan menjaga kita. Sehingga ketika kita menyampaikan firman, itu artinya mengajar. Itu artinya guru. Loh kalau kita melenceng dalam menyampaikan firman, ada tertulis. Guru hukumannya 2 kali lipat. Ya. Karena itu ya kita harus sangat hati-hati. Ya. Beberapa kali kita pernah dengar lah di tempat ini kan. Ketika ya karena ngobrol-ngobrol dengan orang luar yang tidak seiman, timbul pernyataan. Ya. Orang di sana menyatakan, si Daud itu adalah nabi. Sayangnya anak Tuhan, oh di tempat kami bukan Pak, dia bukan nabi, dia raja. Aduh, kasihan. Berarti saya udah bisa menilai orang ini nggak ngerti firman. Ya, kita harus tahu ya apa namanya. Kita harus bisa karena ya itu bagian daripada ujian-ujian yang juga Tuhan berikan kepada apa namanya kita yang sekarang ini sedang dibentuk. Jadi kita harus tahu karakter nabi. Daud itu berbicara sama Tuhan. Nah, karakter nabi kita baca di dalam bilangan, nanti kita masuk juga, tapi bilangan 12 kita lompat dulu ya. Bilangan 12 ayat ke-6 mulai. Dan dia berfirman, dengarkanlah sekarang perkataanku. Jika seorang nabi di antara kamu, aku Yahweh akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan. Aku akan berbicara kepadanya dalam mimpi. Tidaklah demikian dengan hambaku Moshe, dialah seorang yang ditetapkan dalam seluruh rumahku. Dari ayat tadi yang di atas, kita ke atas tadi. Ayat ke-6 ya. Dengarkanlah sekarang perkara, jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yahweh akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan, aku akan berbicara kepadanya dalam mimpi. Loh Daud ini masuk kriteria ini. Jadi jangan sampai kita, ya itulah, karena kadang-kadang tidak mau sungguh-sungguh memperhatikan firman. Ketika kita diperhadapkan, ya kan umpamanya ngobrol-ngobrol sama orang yang tidak seiman. Terus kita saksikan seperti apa yang saya katakan tadi. Orang luar bilang, Daud itu Daud ya, mereka bilang Daud.
Daud itu nabi. Oh, bukan Pak. Di tempat kami bukan nabi. Dia itu raja. Aduh, kasihan. Kita baca Kisah Rasul pasal ke-2. Kita baca mulai ayat 29. Hai para pria, hai saudara-saudara, sungguh berkenan untuk mengatakan dengan terus terang kepada kamu mengenai leluhur kita Daud, bahwa dia pun telah mati dan dikuburkan, bahkan kuburan ada di antara kita sampai hari ini. Oleh sebab itu, karena keberadaannya sebagai apa? Nabi. Hal seperti ini kita harus sangat perhatikan, dan saudara mendapatkan banyak pengajaran. Tapi kan saya senantiasa katakan, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Sehingga ketika engkau diperhadapkan dengan orang, kemudian mereka bertanya dan engkau mewartakan hal yang tidak sesuai firman, engkau bertanggung jawab. Itu kan menyelenceng udah. Nah, kalau terjadi seperti apa yang dikatakan kitab Yakobus tadi, ya itulah kita harus sangat saya sebagai pelayan Tuhan kan hanya harus bisa hati-hati ya. Saya tidak bisa menghakimi saudara karena memang belum waktunya. Saya hanya bisa mengatakan ada tertulis. Ya. Jadi segala sesuatu kalau semua itu dikatakan ada tertulis. Kalau dia orang percaya, dia tidak akan bisa melawan kecuali orang seberang. Tapi orang seberang yang namanya imannya beda. Ya, latar belakang agama mereka kita nggak tahu, kitab suci mereka juga kita tidak tahu dan tidak perlu kita pelajari. Ya, walaupun ada banyak pelayan Tuhan belajar kitab suci orang lain mau ngapain? Ya, karena saya pernah dengar dari pelayan Tuhan, ya kebetulan rekan sekerja lah. Ya, harus belajar Pak dengan kitab suci orang lain. Kalau nggak susah kita masuknya. Loh. Firman Tuhan itu jangan kita selewengkan. Ya. Buat apa kita belajar kitab suci orang lain? Gak perlu. Gak ada gunanya. Ya. Gak ada gunanya sama sekali. Karena kekuatan kita hanya firman Tuhan. Karena itu dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Senjata Tuhan itu bukan kitab suci orang lain. Ya. Tetapi benar-benar kitab suci kita. Kitab suci kita ini saya berani katakan satu-satunya kitab yang Tuhan turunkan langsung kepada Mose. Ya, walaupun kita tahu bahwa dari yang asli dulu yang berapa tahun yang lalu, sekitar 3.500 tahun yang lalu. Ya, karena dari kita ke Yeshua sekitar 2000 tahun, dari Yeshua sampai ke Daud 1000 tahun. Dari Daud sampai Mose sekitar 500 tahun. Totalnya jadi 3.500 tahun. Ya. Ya bisa saja terjadi ya karena salah dalam penerjemahan. Ya. Tetapi Tuhan sanggup membela firman-Nya. Ya, karena firman itu ya mungkin tidak diterjemahkan dengan sesuai kehendak Tuhan. Tetapi dengan hikmat Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat bisa mendeteksi ini benar dari Tuhan apa enggak. Ya. Jangan sampai kita terkecoh karena pengetahuan yang palsu dibelokkan seperti yang dikatakan orang itu. Oh, dia bukan nabi. Loh, itu kan udah melenceng. Kitab suci kita jelas-jelas menyatakan dia nabi. Dan banyak hal lain seperti itu. Tetapi ya saya sebagai pelayan Tuhan terus-menerus mengingatkan kita semua, saudara dan saya. Karena firman yang ditaburkan ini bukan hanya buat saudara, buat saya juga. Ya. Karena kadang-kadang ya kan biasanya setelah ini kan saya dengar lagi. Saya dapat, oh ya ini begini. Kenapa ya? Kadang-kadang sekarang semua yang senantiasa disampaikan, saya minta Tuhan, Engkau yang mengatur semuanya. Sehingga semua itu dapat jelas ditangkap oleh kami semua. Karena firman itu adalah landasan hidup kami, kekuatan kami di dalam menjalani hidup ini. Sehingga jangan kami melenceng. Karena pengajaran-pengajaran tidak sesuai sebagaimana tertulis. Ya.
Nah, kita melihat apa yang Tuhan perintahkan tadi kepada Mose kan. Ketika mereka telah keluar dari tanah Mesir, kemudian setelah kita sudah belajar beberapa waktu lalu, ya, kurang lebih 3 bulan mereka dari Mesir ke Gunung Sinai, ya, kurang lebih 3 bulan. Kok lama banget? Ya lama. Loh kenapa lama? Orangnya itu sekitar, saya tafsirkan sekitar 2 juta orang. Ya, yang laki-laki, yang perempuan, ya. Kan tadi yang kita baca yang dihitung itu 20 tahun ke atas laki-laki. Tidak termasuk yang dari umur 0 ataupun yang baru lahir sampai umur 19, sekian tahun. Itu nggak dihitung. Ya. Terus perempuan pun tidak dihitung. Jadi tafsiran saya yang ada yang keluar dari tanah Mesir itu sekitar 2 juta orang. Ya. Lah di sini kita coba mengerti, ya. Karena jumlahnya banyak dan binatang yang mereka bawa juga banyak. Ya, kita sudah belajar dalam kitab Keluaran, dombanya banyak, lembunya banyak, yang lain-lain juga banyak. Dan mereka juga bawa anak-anak. Ya. Anak-anak itu kan ya anak-anak sama binatang kalau jalan ya mungkin berapa jalan jauh. 1 hari bisa berapa lama? Berapa kilo? Ya. Dan kita harus ingat bahwa jalannya itu mungkin belum pernah dijalani oleh manusia. Pada zaman itu, 3.500 tahun yang lalu. Kalau sekarang ya mungkin sudah banyak jalan-jalan mobil. Oh dulu kan enggak ada. Karena itu berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca. Dibutuhkan kurang lebih 3 bulan dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Gunung Sinai, Gunung Horeb, Gunung Tuhan itu berbicara tentang gunung yang sama. Ya. Dan kita melihat di sini ketika Mose diperintahkan Tuhan, hitung jumlah laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang siap perang. Ya, yang siap perang. Dan ya di situ kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kalau saudara baca hal seperti ini, itu nanti pada bab-bab berikutnya banyak hal yang juga bisa menyangkut apa yang tadi kita baca. Ya. Sehingga seperti yang pernah diwartakan atau yang pernah diingatkan bagi kita semua. Ketika Daud melawan Goliat, umurnya berapa? Kan gak ada yang tahu. Tetapi berdasarkan ayat-ayat yang tadi, ya, umur 20 tahun ke atas harus jadi tentara. Ya, kita coba nafsirkan ya. Berdasarkan firman, bukan main tebak-tebakan. Kita lihat 1 Tawari pasal 2. Ayat ke 13. Ya. Isai ini bapaknya si Daud ya. Isai memperanakan 1 anak sulungnya, Eliab ya. Kemudian Abinadab anak yang kedua, Simea anak yang ketiga, Netanel anak yang keempat, Radai anak yang kelima, Ozem yang keenam, dan Daud yang ketujuh. Kemudian ini kita harus lihat juga. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan Abigail. Jadi mereka si Isai itu punya anak perempuan 2. Dan anak Seruya, Abisai dan Yoab dan Asael, 3 orang. Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa Eliater orang Ismail. Kita lihat di sini ayat ke atas tadi, ya. Yoab ini, ya kan Seruya, anak Seruya, Abisai dan Yoab. Yoab ini nanti jadi panglima perangnya, ya. Tetapi dari si Abigail juga ada Amasa. Itu nanti juga jadi panglima perang. Jadi keponakan-keponakan dari si Daud.
jadi panglima perang. Ya. Dan kita coba menafsirkan Daud itu anak yang ketujuh. Saya menafsirkan yang perempuan ini adiknya Daud lah. Ya, bisa tangkap ya, adiknya Daud. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena urutannya paling bawah. Loh, 3 anak daripada si Isai ini, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu sudah jadi tentara. Firman Tuhan menyatakan, umur 20 tahun harus jadi tentara. Harus. Yang laki-laki. Kita anggap saja yang nomor 3 itu umur 20. Saya anggap ya. Kita anggap perbedaan usianya 1 tahun. Ya mungkin 1 tahun lebih lah. Tapi 1 tahun aja lah kita anggap. Ya. Kalau yang nomor 3 ini 20 tahun. Yang nomor 4 19. Yang nomor 5 18. Yang nomor 6 17. Si Daud nomor 7. Kira-kira umurnya 16 tahun. Ya masih ya sangat muda. Melawan si Goliat yang tingginya 3 meteran. Ya. Tetapi karena dia berkata, dia mengimani bahwa Yahweh adalah Tuhan yang berperang ganti dia. Sehingga dia berani berbicara kepada Goliat, engkau datang dengan tombak, dengan pedang, dengan perisai. Aku datang dengan nama Bapa Yahweh. Ya. Artinya kita belajar di sini, ya, segala sesuatu yang ditulis dalam firman Tuhan itu seringkali bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau orang bilang, oh ya, si Daud udah dewasa, enggak? Itu salah satu sebab. Ketika dia sudah mengalahkan si Goliat, ya. Atau waktu dia mau berhadapan dengan Goliat, ya, kan si Saul ngasih pakaian, nggak muat pakaiannya. Kenapa? Kebesaran pasti. Kenapa kebesaran? Loh dia masih anak-anak, Tetapi di situ kita lihat Tuhan bisa memakai siapapun yang sungguh-sungguh mengasihi dia untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Goliat berbicara setan, dan kita sudah belajar dan saya percaya. Yang namanya si raksasa itu adalah keturunan setan. Ya kita sudah belajar dan saya percaya itu suatu kebenaran. Walaupun banyak orang yang nggak percaya. Tapi kalau kita bilang coba kamu lihat 1 Yohanes pasal 3. Jelas di sana dikatakan ada anak Tuhan dan ada anak setan. Dari mana? Dari mana? Loh kita juga harus berjalan dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kalau dahulu Tuhan menciptakan Adam. Dari Adam diambil tulang rusuknya jadi Hawa. Saya percaya berdasarkan pengetahuan zaman sekarang. Darahnya pasti sama. DNA-nya pasti sama. Ya. Tapi setelah lahir kemudian sampai sekarang paling sedikit ada darah A, darah B, darah AB, darah O, dan ada darah-darah khusus yang tidak termasuk 4 darah. Pertanyaannya dari mana? Setan yang merusak. Karena berbicara darah, berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Darah adalah jiwa, kata Torah Tuhan. Ya. Itulah yang membuat manusia sekarang berubah drastis. Tetapi rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Dia harus menyelamatkan ciptaannya yang sudah dirusak sebagian oleh pekerjaan setan. Dengan cara apa? Dia sendiri harus turun sebagai juru selamat. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Untuk membenarkan atau dianggap benarlah, dibenarkan oleh Tuhan. Manusia waktu itu sesuai kitab Torah. Untuk mereka menghapus dosa, mereka harus menjembelih baik domba, lembu, dan sebagainya. Tapi semua itu digenapkan oleh Yeshua.
Sehingga dikatakan dalam kitab Ibrani, korban persembahan tidak lagi dikehendaki. Kita sudah belajar ini ya. Saya hanya meriwain aja. Ya. Aku sudah mempersiapkan tubuh, yaitu tubuhnya sendiri. Ya. Bapa Yahweh lah satu-satunya yang kudus. Ada yang lain. Ya. Karena itu Bapa Yahweh harus turun ke dunia sebagai manusia yang kita kenal Yeshua. Karena itu dia sudah berkata dalam kitab Yesaya 43 ayat 11. Coba kita lihat ya. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Ini kita harus tanam benar-benar ya. Yahweh lah satu-satunya juru selamat. Tetapi dengan pengetahuan-pengetahuan palsu yang bermunculan, banyak orang yang menamakan diri orang percaya juga bingung. Kitab suci yang banyak beredar di Indonesia, ya, yang dipakai oleh mereka yang menamakan diri orang Kristen. Nama Tuhannya dalam kitab yang kita kenal perjanjian lama dan perjanjian baru beda. Loh, kok bisa beda? Tetapi pengetahuan palsu yang sudah diberitakan 2000 tahun yang lalu berdasarkan apa yang ditulis Pontius Pilatus, 2000 tahun digembar-gemborkan. Akhirnya pengetahuan palsu itu dianggap sebagai kebenaran. Ya. Dan ya mungkin kalau saudara dengar minggu lalu kan khotbah si Denny, ada orang yang bertanya, apakah Yeshua itu nama editan? Loh, dalam hati saya engkau mungkin dengar, yang di luar yang nanya itu. Kau dengarlah lagu-lagu Ibrani, ponselmu itu pakai untuk dengar lagu-lagu Ibrani. Tinggal ketik lagu-lagu Ibrani. Jadi kau dengar di sana bukan Yahshua tapi Yeshua. Itu bahasa Ibrani ya, jangan kau dibodohi dengan pengetahuan-pengetahuan palsu. Ya, mungkin yang nanya itu dengar ya biar dia dengar. Karena kita juga ada tertulis keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ya dengarlah orang Yahudi, pakai apa dia? Berkali-kali saya lihat orang dengar lagu-lagu, kalau dia pakai bahasa Ibrani orang Yahudi pasti Yeshua, tidak ada nama yang lain. Artinya apa kita diberitakan seperti itu? Wah, ini orang picik pengetahuan, nggak ada hikmat sama sekali. Ya, itu editan, itu mulut setan itu yang membuat engkau terpengaruh dengan hal. Saya berani bicara segitu, ya, karena setan itu memang mau menyesatkan, serupa, tapi nggak sama. Lah kita melihat di sini begitu luar biasanya cara Tuhan yang terus-menerus memproses. Ya, saya kadang-kadang kan berpikir juga waktu saya baca apa yang kita baca tadi, ya. Pertanyaannya, ngapain Tuhan dihitung? Kan gitu. Ada yang bisa beri jawaban. Ngapain Tuhan dihitung? Ya. Tetapi itulah cara Tuhan. Kalau kita belajar Torah dan belajar terus, jawabannya di situ juga. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, lihat bintang-bintang itu. Kalau kau bisa menghitungnya, itulah jumlah keturunan. Ya. Waktu itu Abraham udah punya anak belum? Belum punya. Abraham belum punya anak. Tapi bilangannya tadi setelah beberapa ratus tahun, ternyata bisa sekian banyak. Ya. Kita melihat, ya kita coba lihat di dalam firman Tuhan. Karena kita kan harus belajar ini. Kita lihat Kejadian pasal ke berapa? 22.
ayat ke-17. Ya. Yang tadi di Kejadian 15, kita baca dulu deh ya. Kejadian 15 supaya hanya merewind. Kejadian 15 ayat 5. Dan dia membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan seksama dan hitunglah bintang-bintang itu. Seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepada, demikianlah kelak benihmu. Ya, cuma kita lompat sekarang ke Kejadian 22. Ayat ke-17. Ingat ya, tadi bintang-bintang. Maka dengan memberkati aku akan memberkati engkau. Dan dengan melipat gandakan aku akan melipat gandakan keturunanmu. Seperti apa? Bintang-bintang di langit dan seperti pasir yang ada di tepi laut. Setelah dia kawin lagi sama Hagar, beda, berubah. Saya nggak? Berubah kan? Tadinya seperti bintang. Begitu dia kawini Hagar tanpa minta izin dari Tuhan. Nggak ada ayatnya yang menyatakan waktu Sarah menyodorkan Hagar. Abraham nggak nanya lagi sama Tuhan. Tuhan boleh nggak ini jadi istri? Ya. Loh, namanya manusia. Dia lihat si Hagar cantik, masih muda. Istrinya udah peot. Dan yang nawarin juga istrinya. Tanpa nanya lagi sama Tuhan. Akhirnya ya memang dia punya anak. Tetapi tadinya hanya seperti bintang. Walaupun Abraham belum punya anak waktu itu. Dari Sarah. Tetapi karena dia kawini Hagar, keturunanmu masih ada bintangnya. Tetapi juga seperti pasir di laut. Nah, kita harus nalar. Pasir di laut ini dari mana? Siapa? Saya nggak Pak? Ya. Setelah ngawinin Hagar berubah. Jadi kita harus nalar ini bagaimana Tuhan. Tapi ya itulah cara Tuhan. Kita lihat Kejadian 26. Ayat ke berapa? 4 ya. Ini dia berbicara, Bapak Yahweh berbicara kepada Yitzhak. Dan aku akan memperbanyak keturunanmu seperti apa? Bintang di langit. Seperti bintang di langit. Jadi ketika Yitzhak lahir, Bapak Yahweh berbicara kepada Yitzhak. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Lalu kita harus nalar. Jadi yang berasal dari Hagar itu nggak ada, tidak merubah janji Tuhan kepada Abraham. Kita lihat Roma pasal 9 ayat 6 dan 7. Roma pasal 9 ayat 6 dan 7. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Sebab perhatikan ayat ini. Tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Kenapa? Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham. Tetapi melalui Ishak akan disebut keturunan bagimu. Dalam pandangan Bapa Yahweh hanya dari Sarah, istri yang pertama. Istri masa mudanya. Itulah yang dipandang oleh Bapa Yahweh. Ya. Walaupun dalam kenyataan ya. Dalam kenyataannya itu orang pilihan Abraham. Masih bisa bikin salah. Ya. Tetapi janji Tuhan, janjinya kepada Abraham dengan istrinya Sarah. Ya. Karena itu ya kita harus sangat berhati-hati ya. Kita baca Maleakhi pasal 2. Ayat 15 aja lah. Ya. Dan dia, Bapa Yahweh, tidak membuat hanya satu, malah padanya ada sisa roh. Sebab bagaimana yang hanya satu itu dapat mengupayakan keturunan ilahi. Jadi, agar kamu terpelihara dalam rohmu, janganlah berbuat khianat terhadap istri masa mudamu.
Jadi apa yang tertulis dalam kitab 5 kitab dalam Torah, itu semua ketika saudara baca gali, ya, semua ada di dalam Torah itu. Jagalah kesetiaan terhadap istri masa mudamu. Siapa istri masa muda si Abraham? Ya Sarah. Yang lain itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu dalam kitab Roma tadi, yang disebut keturunanmu hanya yang berasal dari Yitzhak. Dan di sini kita melihat dari apa yang tadi kita baca, 603.550 orang laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas dari bangsa Israel yang siap perang. Jumlahnya 603.550 dari nol ya. Dia ngomong ini ya kepada Abraham, keturunan seperti bintang. Itu belum punya anak. Belum ada Yitzhak. Karena itu ketika mereka dikeluarkan oleh pertolongan Tuhan dengan kuasa Tuhan luar biasa. Keluar dari tanah perbudakan, keluar dari Mesir. Ya. Jumlahnya 603.550 orang. Belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Karena itu saya menafsirkan kurang lebih jumlahnya 2 juta orang. Ya, ya kita nggak bisa katakan persis. Kenapa kan gitu? Kok yang laki-laki bisa? Kenapa yang lain nggak ditulis? Kan tadi Tuhan bilang, lihat bintang kalau kau bisa hitung. Bisa nggak? Bisa tahu nggak maksudnya? Bisa nggak kau hitung itu? Karena itu yang dihitung itu cuma laki-laki 20 tahun ke atas, yang lain tidak dihitung. Karena memang kita nggak bisa menghitung berapa jumlah bintang. Jadi semua itu dikaitkan begitu rupa. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dihitung di di Gurun Sinai, jumlahnya segitu. Tetapi karena mereka memberontak terhadap firman Tuhan, 40 tahun mereka harus berjalan keliling sebagai penghukuman dari Tuhan. 40 tahun. 40 tahun sekian banyak orang dibinasakan. 603.550 orang itu yang kita hitung tadi. Cuma 2 yang sisa. Yosua sama Kaleb. Si Harun pun gak masuk. Siapa? Ya Harun sama si Moshe. Moshe itu bergaul dengan Tuhan, berhadapan muka dengan muka. Berbicara dengan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika dia berbicara 40 hari 40 malam, tanpa dia sadari, mukanya bercahaya. Dia nggak tahu mukanya bercahaya. Justru yang kasih tahu, saudara-saudaranya orang Israel ketakutan. Karena Moshe turun dari gunung, mukanya bercahaya. Itulah yang harus kita petik. Kalau saudara saya hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, ketika Moshe menghadap Tuhan, kan nggak ada siapa-siapa. Konsentrasi kepada Bapa yang. Karena itu hampir dalam setiap doa pembukaan. Ya kalau Tuhan ingatkan. Kalau kita lupakan semua yang di luar sana. Pusatkan diri kepada Dia. Tubuh roh dan jiwamu. Ya. Ya kita sekarang bisa ada di sini. Tapi kan Tuhan yang tahu pikiran saudara di mana. Betul nggak? Bisa aja di rumah kan. Bisa aja di mana. Aduh, kemana-mana. Kirain Tuhan nggak tahu. Kirain Tuhan nggak tahu kepikiranmu di mana. Karena itu kita belajar apabila kita memusatkan diri sebagaimana Moshe menghadap Tuhan, dia lupakan walaupun banyak saudara-saudara di bawah gunung sana sedang menanti. Dia nggak peduli. Dia harus konsentrasi menghadap Tuhan.
Karena dia seutuhnya menghadap Tuhan, konsentrasi kepada Tuhan. Dia tidak sadar ada transferring kemuliaan Tuhan memancar. Sehingga ketika dia turun menemui saudara-saudaranya, mereka kaget. Karena wajah Moshe ini berubah. Memancarkan kemuliaan Tuhan. Yang saya percaya yang kemuliaan itu dulu ada pada Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tetapi karena jatuh dalam dosa, kemuliaan itu diambil. Ya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan mengucap syukur. Semua itu apa yang dibaca kita bisa mengerti kenapa. Dan ketika itu sensus pertama. Ya. Ketika mereka keluar dari mau masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yang tadi kan di Gunung Sinai. Ketika mereka masuk di daerah Moab, perbatasan dengan sebelum masuk nyebrang Sungai Yordan, dilakukan sensus yang kedua. Karena yang 603.548 jiwa belum termasuk anak-anak dan perempuan. Itu sudah binasa semua. Karena kan Tuhan bilang, mereka tidak layak. Jadi 40 tahun, ya dapat kita tafsirkan jutaan orang bergelimpangan di padang pasir. Karena murka Tuhan itu kata firman, Israel adalah anak sulungku. Tetapi kalau dia berontak terhadap firman Tuhan, Tuhan tidak sayang. Dibinasakan. Ketika mereka sudah mencapai, kita sudah hitung kalau nggak salah minggu lalu ya. Ketika Yosua sebelum masuk, kan mereka mengadakan Paskah. Selesai Paskah, mana berhenti. Firman Tuhan berkata, 40 tahun engkau dalam padang gurun, ya. Dan sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan, mana akan berhenti. Dan disitulah kita melihat kuasa Tuhan. Ya supaya kita bisa mengerti bagaimana cara ngitung 40 tahun itu. Mereka keluar pada saat Paskah atau roti tidak beragi dari tanah Mesir. Mereka masuk ataupun masuk perbatasan tanah Kanaan. Juga pada saat roti tak beragi atau Paskah. Jadi hitungan 40 tahun dari Paskah ke Paskah. 40 tahun sekian banyak manusia binasa. Karena itu Tuhan perintahkan kepada Moshe. Harun sudah nggak ada. Ya. Harun sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Ya memang itu pada tahun ke-40 ya, bisa kita tafsirkan tahun ke-40 lah ya. Nah di sini kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Sehingga sebelum mereka masuk ya. Kita lihat di dalam, ya karena saya bilang tadi Harun udah mati ya, kita baca Bilangan 20. Kita baca mulai ayat 22. Karena Harun ini termasuk orang yang Tuhan bilang tidak bisa masuk. Berangkatlah Bani Israel seluruh rumah itu dari Kades dan tiba di Gunung Hor. Berbicara Yahweh kepada Moshe dan kepada Harun di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Dengan berfirman, Harun akan dikumpulkan kepada seluruh bangsanya. Karena dia tidak boleh masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada Bani Israel. Karena kamu tidak taat atas firmanku di air Meribah. Ambillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan pakaikan itu pada Eleazar anaknya.
Harun akan dikumpulkan dan mati di sana. Jadi, lo jangan lihat hanya begitu aja. Kita melihat betapa Harun ini juga, ya Harun memang kakaknya Moses secara daging. Tapi Harun pun dipakai sebagai imam besar. Tetapi ketika dia mau mati, Tuhan kasih, dia tahu kan, pasti dia tahu kan ini. Artinya kita bisa menafsirkan kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, mau mati kasih tahu, siap-siap ya besok. Jangan, bingung kalau bilang mati besok. Kalau Tuhan yang kasih tahu pasti langsung ke surga. Senang, ya. Dan kita melihat di sini karena janji Tuhan. Tuhan tidak bikin Moses dulu mati. Ya, selesaikan dulu si Harun. Dan ketika sebelum menyeberangi, Tuhan perintahkan kepada Moses, hitung semua orang Israel yang ada. Kita baca dalam Bilangan 26. Mulai 1 sampai ke 4 dulu ya. Terjadilah setelah itu, maka berbicara Yahweh kepada Moses dan Eleazar, anak Imam Harun dengan mengatakan, angkatlah kepala seluruh jemaat Bani Israel, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, menurut keluarga mereka, setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang Israel. Dan Moses adalah Imam Eleazar, bukan lagi Imam Harun ya. Eleazar ini anaknya Harun. Harun punya 3 anak, Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Nadab dan Abihu kita sudah belajar karena dia memakai memakai api asing, mempersembahkan korban, langsung Tuhan babat mati, hangus terbakar. Dan mereka tidak punya anak. Jadi anaknya Harun yang sisa cuman Eleazar dan Itamar. Ya. Jadi di sini dikatakan ya Eleazar tadinya nomor 3, sekarang jadi nomor 1. Ya. Berbicara dengan mereka di dataran Moab, di seberang Yordan dekat Jericho. Ya, tadi kan di Gunung Sinai. Ini di daerah Moab dekat Jericho seberang Yordan. Sebelum nyebrang. Ya, karena mereka itu nyebrang, kita sudah belajar kemarin di kitab Yosua kan pasal 4, pasal 5. Ya. Dari yang berumur 20 tahun ke atas, seterusnya seperti yang telah perintahkan kepada Moses dan Bani Israel yang keluar dari tanah Mesir. Kita lengkap aja ke ayat 51. Inilah Bani Israel yang terbilang 601.730 orang. Ya. Pertama tadi 603.000 berapa? 550 orang. Kemudian setelah 40 tahun menjadi 601.730 orang. Ya. Itu tidak termasuk orang Lewi berdasarkan apa yang tadi kita baca. Orang Lewi ketika mereka dihitung setelah keluar dari Mesir dalam sensus pertama, tadi kita belum sebut ya. Karena dia itu ada di Bilangan pasal 3. Tapi karena kita baca tadi orang Lewi, sensus pertama orang Lewi, kita baca di Bilangan pasal 3. Ayat ke-39. Sama orang Lewi yang terbilang dari suku Lewi, yang Moses dan Harun telah membilangnya atas perintah Yahweh. Semua laki-laki dari yang berumur 1 bulan dan seterusnya. Menurut kaum-kaum mereka ada 22.000 orang. 22.000 orang yang laki-laki. Ingat itu. Ya. Inilah ayat-ayat yang mengatakan bahwa menjadi imam itu harus laki-laki. Loh ayatnya apa? Ini ayatnya. Karena itu Paulus berkata,
Seorang perempuan jangan berbicara saat ibadah. Ya. Sesuai Torah, kata 1 Korintus pasal berapa itu? Pasal 14 ayat ke 34. Kita lihat ya. 1 Korintus 14 ayat 34. Para istri perempuan dalam bahasa Ibrani Isa, jadi sama aja. Dalam gereja-gereja kamu, biarlah mereka berdiam diri karena tidak diizinkan bagi mereka untuk berbicara. Sebaliknya tunduk sebagaimana pula Torah. Itu Torahnya tadi, bilangan tadi. Bisa tangkap. Orang Lewi ini ditetapkan Tuhan hanya untuk melayani bangsa Israel. Bangsa Israel. Loh, kenapa orang Lewi ditetapkan? Pada awalnya ya. Pada awalnya ya belum ditetapkan orang Lewi, ya. Tetapi ya kembali karena dosa, ya akhirnya ya jadi seperti itu, ya. Jadi kita harus melihat di sini, ya kita kan namanya kita belajar, ya. Kita belajar, kita coba untuk mengerti kenapa Tuhan begini, ya. Sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Jangan sampai kita ya karena ngertinya nggak benar, ya akhirnya ya seperti yang saya katakan pada awal tadi. Ketika ada orang bertanya, ya jawabannya ngawur, ya. Nah itulah yang harus kita hindari, ya hindari. Pada awalnya seperti saya katakan tadi, belum ada ketetapan orang Lewi. Ya kita lihat di dalam Keluaran 24. Ayat ke-5. Dan dia mengirimkan orang-orang muda dari Bani Israel. Tidak disebut orang Lewi. Ya. Dan mereka menaikkan persembahan bahkan dan mereka mengorbankan lembu jantan muda sebagai korban persembahan pendamaian kepada Yahweh. Tetapi kenapa kemudian berubah menjadi orang Lewi? Ya. Ketika Moshe 40 hari di gunung, kelamaan orang Israel ini. Ya itulah karena hasutan. Kita sudah belajar ya. Ketika mereka keluar dari Mesir, itu juga banyak bangsa-bangsa lain yang ikut. Bangsa-bangsa lain inilah yang memberikan masukan-masukan negatif sehingga terjadi pemberontakan. Ya, terjadi pemberontakan. Ya, berontak mereka berpikir itu berontak kepada Moshe, padahal mereka berontak terhadap perintah Tuhan. Ya. Dari 24 ini kita sudah belajar bahwa awalnya tidak ada. Ya. Tetapi karena mereka waktu Moshe naik, Harun punya ya mungkin ketakutan. Harun setuju bikinlah lembu emas untuk mereka sembah. Sehingga ketika Tuhan selesai menyampaikan firman dan semua ditulis, Tuhan perintahkan kepada Moshe, turun karena saudara-saudara berbuat dosa. Dan ketika dia turun, dia marah, batu ini dia banting, dihancurkan. Kemudian dia kumpulkan orang-orang ini, keluarlah firman. Kita baca Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 26. Berdirilah Moshe di pintu gerbang perkemahan dan berkata, siapa memihak Yahweh kepadakulah, dan seluruh anak Lewi pun berkumpul kepadanya. Sejak itulah Tuhan menetapkan suku Lewi untuk melayani Dia. Tidak boleh ada suku lain. Ya kita baca Ulangan 10 ayat ke-8.
Pada waktu itu Yahweh memisahkan suku Lewi untuk membawa tabut perapian Yahweh, untuk berdiri di hadapan Yahweh dan untuk melayaninya, dan untuk memberkati dalam namanya sampai hari ini. Ini jangan hanya dilihat begini ya. Kita lihat untuk memberkati dalam namanya. Harus keturunan Lewi, harus laki-laki. Jangan kau langgar. Sekarang kan banyak pendeta-pendeta perempuan memberkati. Kita lihat dalam Bilangan pasal ke-6 ya, ayat 20. Bilangan pasal 6. Kita lihat mulai ayat 22 lah mulai. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, perhatikan ayat ini. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya dengan mengatakan, beginilah harus engkau memberkati Israel. Engkau harus mengatakan kepada mereka, terus yang senantiasa kita terima. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau dan seterusnya. Itu yang memberkati imam laki-laki, tidak ada perempuan. Lo kalau engkau memberontak kepada firman Tuhan, ya kita sudah baca ya. Ini diingatkan lagi terus menerus. Ya, supaya perempuan-perempuan yang memberkati firman Tuhan hati-hati. Ya, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Bukan setia sama orang, oh saya sudah melakukan mujizat. Baca Matius 7 ayat 20 dan seterusnya. Tuhan, aku menyembuhkan orang sakit. Aku mengusir setan demi nama-Mu. Bapa Yahweh berbicara. Hanya engkau pembuat kejahatan. Ya, jangan ya, saya menghimbau saudara. Ya mungkin kebetulan ada ibadah ya, ada keluarga gitu kan. Kebetulan pendetanya perempuan, hati-hati. Jangan kau amin-amin. Karena kalau kau aminkan berarti kau setuju dengan dia perempuan yang memberkati. Ayatnya nggak ada. Perempuan memberkati. Kan jelas ayat di dalam Bilangan ini. Tetapi berani-beraninya engkau berontak. Ya kita baca Maleakhi pasal 2 ayat 1 dan 2. Dan sekarang hai para imam. Kalau dibilang para imam ini pasti laki-laki berdasarkan Torah. Karena itu orang Lewi. Inilah perintah kepadamu. Perhatikan ayat kedua. Jika kamu tidak mau mendengarkan. Ya. Dan jika kamu tidak menyimpan dalam hati untuk memberi kemuliaan bagi namaku. Yahweh Sebaot berfirman. Perhatikan ayat ini. Maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu. Dan aku akan apa? Mengutuk berkat-berkatmu. Bahkan aku pun telah mengutuknya. Oleh karena tidak ada satupun dari kamu yang menyimpannya dalam hati. Kau perempuan kau bilang amin. Bukan berkat yang kau terima. Ini bukan kata saya. Ini firman Tuhan. Ya kalau tahu kita kebetulan ada di sana karena mungkin keluarga. Jangan kau aminkan ya dengan raja. Berdoa Tuhan minta ampun. Supaya orang ini diampuni. Itulah pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya semuanya halal. Memang zaman ini zaman Laodikia. Zaman persamaan hak, zaman hak asasi manusia. Semua sama, nggak bisa. Di hadapan Tuhan, laki-laki selaki-laki, perempuan is perempuan, tidak ada banci. Nggak ada banci. Kalau kau banci, bertobat. Karena banci itu kelainan jiwa. Bertobat dengan sungguh-sungguh, engkau pasti sembuh. Pasti. Ya. Nah disinilah kita belajar. Itulah Tuhan coba mengajarkan kepada saudara saya. Sebelum kita masuk ke tanah perjanjian. Ya. Dihitung kan. Kita sudah belajar ketika Yosua memimpin masuk ke nyeberangi sungai Yordan. Mulai masuk Jericho. Kita mengharapkan kan, oh ini sudah bersih. Tidak. Masih ada yang nyolong harta Tuhan kan. Ya. Kita melihat di sini ya, karena itu ketika bangsa ini ya sudah masuk ya, sudah mengalahkan banyak lawan.
Tetapi ya namanya manusia ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu ya, apalagi melihat barang-barang yang berharga. Ya, bangsa Israel tadi kan dihitung 601.000 sekian. Ya, tinggal masuk. Ketika mereka mengalahkan Yeriko, melihat mujizat Tuhan, Tuhan dah bilang, jangan diambil harta-harta ini. Itu masuk ke dalam perbendaharaan ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita melihat situ ya, kita masuk, kita baca Yosua pasal 6 ayat ke-19 ya. Yosua pasal 6 ayat 19. Ini yang Tuhan bilang setelah mereka mengalahkan Jericho. Yosua pasal 6 ayat 19. Dan segala perak dan emas serta bejana-bejana dari tembaga dan besi, semuanya kudus bagi Yahweh. Semuanya itu harus masuk ke perbendaharaan Yahweh. Ini perintah loh. Tetapi kenyataan ketika mereka menghadapi orang-orang Ai, mereka kalah. Kenapa mereka kalah? Karena ada ya yang berkhianat. Kita lihat di dalam Yosua pasal 7. Ayat ke-13. Bangkitlah, kuduskanlah umat itu dan kau harus berkata, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Yahweh Elohim Israel. Barang bakti ada di tengah-tengahmu, hai Israel. Engkau tidak dapat bangkit di hadapan musuh-musuhmu, sampai kamu menyingkirkan barang bakti itu dari tengah-tengah kamu. Kemudian kita lengkap ayat ke-20 dan 21. Lalu akan menjawab Yosua dan berkata, benar, aku telah berdosa melawan Yahweh Elohim Israel. Dan inilah yang telah aku lakukan. Ketika aku melihat di antara barang-barang jarahan itu ada jubah yang indah buatan Sinear. Dan 200 sikal perak dan sebatang kepak emas. Seberat 50 sikal, lalu aku menginginkannya. Maka aku mengambil semuanya itu dan lihatlah. Semuanya itu disembunyikan dalam tanah di tengah-tengah kemahku. Dan perak itu di bawahnya. Dan seterusnya kalau saudara baca. Akan ini akhirnya dibunuh sampai mati. Kalau saya nggak salah dirajam dia sampai mati ya. Karena kesalahan satu orang. Satu bangsa dikalahkan. Oleh Ai. Nah, kita melihat di sini cara Tuhan yang luar biasa. Ketidaktaatan manusia terhadap firman. Ya. Karena seringkali manusia walaupun itu namanya orang pilihan. Seolah-olah lupa bahwa mata Bapa Yahweh itu ada di mana-mana. Lah kalau kita melanggar, hukumannya apa? Mati, binasa. Karena itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Mengertilah kehendak Tuhan dengan sungguh dan benar. Kenapa? Karena kita mau selamat. Loh, saya sebagai pelayan Tuhan harus berani mengatakan. Mau ngapain kita capek-capek ibadah kalau nanti masuk neraka? Mau ngapain? Mau ngapain? Kita ibadah supaya kita dibersihkan terus menerus tubuh roh dan jiwa kita. Sehingga apa yang dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Elohim damai sejahtera, dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua Masih. Ketika kita beribadah seperti ini, kita dengar firman. Kalau kita terima firman itu, berlakulah. Yohanes pasal 15 ayat ketiga. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Kenapa? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita beribadah supaya firman itu membersihkan kita.
Seperti doa-doa yang senantiasa dikumandangkan di tempat ini pada saat pembukaan. Firman itulah yang membersihkan kita. Firman itulah yang menguduskan kita. Firman itulah yang memurnikan kita. Firman itu yang menyempurnakan kita. Dia mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki tingkah laku perbuatan kita untuk kita benar-benar benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika dia datang, dia dapati saudara dan saya tidak bercacat celah tubuh dan jiwa kita. Dan selama kita masih diberi kesempatan menjalani hidup ini, terus menerus koreksi dengan firman. Ya, dengan firman. Karena firman itulah yang akan melakukan apa yang tertulis. Ya. Firman itulah yang membersihkan saudara dan saya. Karena itu saya hanya bisa mengimbau. Ya. Baca firman. Sehingga jangan sampai salah. Karena Hamasya palsu bermunculan di mana-mana. Dan dianggap sebagai kebenaran. Dan sangat sulit orang sekarang menerima. Awal mulanya saya tafsirkan dari si Pontius Pilatus. Kenapa saya berani katakan Pontius Pilatus? Karena nama Yesus itu saya tafsirkan asal mulanya dari Indri. Yesus. Akhirnya menjadi Yesus. 2000 tahun diberitakan. Kepalsuan dianggap kebenaran. Kata ahli intelijen. 10 kali kebohongan diberitakan terus menerus. Akhirnya dapat diterima sebagai kebenaran. 2000 tahun kepalsuan diberitakan. Sehingga saat ini umat Tuhan. Sekali Yesus, tepat Yesus. Ya, kasihan amat. Karena itu seperti yang tadi awal saya katakan. Cobalah pakai HP-mu itu. Yang bisa kau ketik lagu-lagu Ibrani, nanti kau dapat orang-orang Ibrani nyanyinya. Apakah dia pakai Yesus? Ataukah pakai dia Yahshua? Atau pakai Yeshua? Kalau dia pakai bahasa Ibrani. Jangan dia pakai bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa mereka. Tuhan memulihkan bangsa ini termasuk bahasanya. Karena dia mau memulihkan semua apa yang sudah dikacaukan oleh setan. Tapi zaman akhir ada tertulis. Tuhan sedang memulihkan. Termasuk saudara dan saya. Bagaimana respon kita? Kita sudah tertulis. Ya, kita sudah ditetapkan. Tetapi kalau kita berontak. Nama yang tertulis pun kata kitab Mazmur. Bisa dihapus. Karena itu belajar setia, kata firman Tuhan. Setialah sampai mati. Sampai selesai tugas kita di muka bumi ini. Dan kita, saudara dan saya, dipandangnya layak, dipandangnya setia. Sehingga kita layak untuk menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu. Ya, kita baca satu ayat terakhir. Wahyu pasal 2. Ayat 10, tapi bagian akhir. Tapi nggak apa-apa kita baca semuanya lah. Janganlah engkau takut terhadap apa yang segera engkau derita. Lihatlah, si setan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara. Agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Perhatikan ayat ini. Jadilah setia sampai pada kematian. Dan aku akan berikan kepada mahkota kehidupan. Kesetiaan bisa dilatih. Asal kita mau dan mohon pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajar kita. Bukan setia dengan kemunafikan. Tapi setia yang murni seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita setia, firman Tuhan tadi menjanjikan kepada kita. Dia akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Karena itu maju terus, ya berdoa terus, baca firman terus, memuja-muji Tuhan.
apapun yang saudara dan saya hadapi, pencobaan-pencobaan kata firman Tuhan. Naikkan pujian bagi kemuliaan namanya. Ucapkan syukur. Karena bisa jadi pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi adalah bagian untuk memproses supaya kita terus dimurnikan. Tapi percayalah ketika kita percaya pada Dia, Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dia sudah berikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Dengan Roh Kudus kita akan sanggup menjalani hidup ini sampai kita bertemu dengan Dia. Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach oleh kemurahan dan kasih-Nya. Haleluya, amin.